Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sekarang saya berada di Ciputra Planner, akan membantu teman-teman di Swarga Loka pentas drama musikal Tahta Mas Rangsang. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat proses latihannya Swarga Loka dalam melakukan pementasan Tahta Mas Rangsang. Serat tertulis tuh sang pangeran bertahta menggantikan sang raja. Tahta Mas Rangsang bercerita tentang masa muda, masa remaja Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karya ini banyak diilhami oleh salah satu film fenomenal Sultan Agung yang belum lama beredar di tempat kita ini, sangat membantu kami dalam mencerna tentang Mas Rangsang di masa mudanya. Pahlawan nasional Sultan Agung Hanyokrokusumo. Swarga Loka, Tahta Mas Rangsang. Serat tertulis menanti janji, suatu hari kan ditepati. Pemimpin Mataram di sana duduklah di tata gantikan sang raja. Drama wayang tidak hanya berkisar pada cerita Ramayana dan Mahabharata, jadi bisa mengambil tema atau cerita sejarah, baik sejarah Jawa maupun sejarah dari etnik manapun atau daerah manapun. Jadi inilah salah satu kekuatan kita dan salah satu bagaimana keterbukaan kita untuk menerima budaya lain. Kita garap menjadi sebuah opera yang bisa dikolaborasikan oleh beberapa seniman, tidak hanya dari Jawa, tapi dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan mengangkat cerita-cerita daerah. Kami sudah mulai regenerasi, tidak hanya di dalam pemain atau dalam SDM kepenarian, tapi pengolahan seni, pengolahan produksinya sudah mulai anak-anak muda. Jadi kami sudah sangat bangga. Hari ini kita akan mencoba bagaimana anak-anak muda membuat sebuah produksi, mengolah produksi seni pertunjukan dengan pemain-pemain juga pemain-pemain yang sudah regenerasi. Bahagia kau rasakan daripada menjalani kehidupan palsu dari kehidupan seseorang dengan sempurna, namun ada kesedihan. Serat tertulis untuk Mataram, serat tertulis untuk Mataram, percaya di seluruh tanah Jawa. Orang tidak banyak mengenal nama Mas Rangsang. Yang dikenal adalah Sultan Agung. Nah, dalam karya ini memang kita menekankan bagaimana masa muda seorang Sultan Agung ketika berguru di Padepokan Jejeran. Nah,
Memang kemudian kami menulis naskah berdasarkan literasi yang sudah ada, diantaranya pasti filmnya Hanung, kemudian catatan-catatan tentang Sultan Agung, dan itu memudahkan kami dalam artian bahwa harus secara referensi banyak hal. Namun khusus dalam penggarapan ini memang koreografi dan vokal tembang itu sangat dominan. Jadi ungkapan-ungkapan semuanya banyak juga melalui tembang, koreografi maupun dialog itu sendiri. Apakah Kanjeng Panembahan Megawati mampu mencari sementara Rangsang bahagia di jalan? Apakah bisa seseorang mengerti? Rangsang, Saya sangat mencintai dari sini. Saya ingin dari orang ini selamanya. tidak semua orang terpenuhi segala bahagiaan. Harus ada yang dikorbankan. Atau nama bahagia. Kenapa? Semakin kita kenal, padepokan ini tetap menjadi tempat. Seorang pemimpin ketika mengalami masa muda dalam kesederhanaannya itu yang kemudian membuat kami lebih antusias itu ya Mas. Orang mengenal Sultan Agung sebagai Raja Besar Mataram yang ketiga. Tapi kemudian bagaimana sih masa mudanya itu? Ternyata kesederhanaan itu yang membuat atau dalam langkahnya ke depan Sultan Agung atau Mas Rangsang itu bisa menjadi Raja Besar. Ini yang mengilhami kami untuk antusias menggarap cerita Mas Rangsang. Perumahan telah datang, mereka datang dengan tawaran yang menyenangkan. Namun ketika rakyat merontak, ingin bersama sang raja sekutunya. Hati-hati Mas Rangsang. Berikan Mas. Hati-hati dapat berontak ini Mas Rangsang. Mas Rangsang. Sekarang saya bersama Bathara Saferi Gadi, sutradara Sultan Agung. Gimana nih Ra, ngobrol-ngobrol tentang konsep pementasan ini kok milihnya Sultan Agung? Kalau dibilang milih Sultan Agung kenapa? Itu karena apa ya? Ada satu hal yang menarik sih Om yang aku tangkap sama Om Irwan dari cerita Sultan Agung, bahwa kesederhanaannya beliau sebagai raja itu yang akhirnya menarik, yang bikin kita penasaran bagaimana sih sebelum beliau jadi raja itu kehidupannya tuh seperti apa masa remajanya. Dan ternyata memang benar Sultan Agung ini atau Mas Rangsang ini dijuluki sebagai raja yang berhati brahmana, karena memang dia aslinya nggak pengen jadi raja, dia pengen jadi brahmana saja di padepokan yang dia hidupi waktu itu, dihidupkan. Ini nambah lagi. Apakah aku bisa tinggal di padepokan ini selamanya? Om Rudi nambah lagi. Aku anak muda dengan darah tahta raja, meski bukan putra mahkota. Tapi apakah aku tidak akan terbebas hidup di padepokan ini?
Ini kan drama musikal, tentunya agak berbeda dengan film. Terus kan jarang sekali pementasan Sultan Agung dengan drama musikal. Nah, konsepnya Ara sendiri dengan teman-teman seperti apa? Sebenarnya hampir sama dengan apa yang pernah kita bawakan ya di drama wayang Swarga Loka. Jadi memang secara porsi lagu, teater dan tarinya itu seimbang di pertunjukan ini, dan apa ya, semuanya tuh di konsep kita nggak yang terlalu grande banget bisa dibilang gitu, tapi lebih ngambil secara visual itu kesederhanaan dari kehidupan Mas Rangsang selama di Padepokan Jejeran. Jadi lagu-lagu pun yang kita angkat itu beberapa adalah lagu-lagu yang memang nuansa kerakyatan Jawanya itu cukup kuat. Tetap ada apa ciri khasnya nuansa Jawa. Iya, ya, betul. Ya. Itu menjadi ciri khas kita, meskipun secara musik kita sudah gabung dengan musik modern juga, tapi tarinya juga sama, juga nggak pure banget tradisi, bentuknya tradisi, tapi udah melalui perkembangan-perkembangan. Tapi tetap signaturnya, tradisinya itu tetap ada. Harapannya Ara gimana nih ke depannya? Harapannya sih sebenarnya kalau untuk drama musikal ini ya, karena kan kalau drama wayang itu kan kita selalu mengangkatnya cerita-cerita wayang. Nah, sedangkan di drama musikal ini kita punya keleluasaan untuk mencoba apa namanya, menggarap cerita-cerita di luar cerita wayang. Nah, harapannya sih ini bukan jadi yang pertama dan terakhir. Dulu sebenarnya pernah Swarga Loka juga pernah menggarap versi yang berbeda, ada Untung Suropati. Senopati Pamungkas. Senopati Pamungkas juga pernah. Nah, harapannya nggak cuma berhenti di cerita Mas Rangsang, bisa masuk ke cerita lain kayak ada Kalinyamat, Ratu Kalinyamat, terus ada Bung Tomo mungkin, atau mungkin bisa menggarap yang era-era kemerdekaan. Kalau misalnya era luar Jawa, bisa nggak? Kalau ditantang bisa atau enggak, bisa, tapi kita tetap harus ada riset dulu untuk cerita-cerita dan akar kebudayaan apa yang mau kita angkat di musikal itu. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa garap Sumatera, Kalimantan. Insya Allah. Iya, oke. Sukses selalu. Makasih Amiman. Pergerakan sebelum apalagi dengan iri hati, jangan sampai berhenti dulu. Jadi kayak misalnya Malik baru naruh 2, 4, 5, 6, 7, 8 tuh udah apa lagi, nah jadi apa lagi baru jadi. Jadi jangan baru di pause. Itu apa sih sebenarnya?
ditepati, haknya putra mahkota yang berhak duduk di singgasana Mataram. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan koreografernya, apa nih judulnya? Apa sih? Tahta Mas Rangsang. Tahta Mas Rangsang. Pura-pura nggak tahu. Jadi ini Cikal koreografernya, kita akan tanya konsep apa yang dipersembahkan oleh Swarga Loka kali ini dalam Tahta Mas Rangsang. Apakah kontemporer, full kontemporer atau ada ciri khasnya? Tetap ya, dengan ciri khasnya Swarga Loka itu tetap basicnya adalah tradisi. Kebetulan kita karena ini basicnya Jawa, jadi emang bener-bener di sini itu sebenarnya kalau untuk koreografi itu sederhana sih Om kita. Yeah. Sederhana, kita ngambil konsepnya sederhana dari basic-basicnya tari Jawa, dan karena di sini juga di Padepokan Ki Jejer ini latihan silat, berlatih bela diri, jadinya kita ngambil basic juga. Basic silat juga. Ya. Jadi basic tradisi tetap ada, kontemporer tetap ada. Iya. Iya. Ini berapa lama latihannya? Dari kapan? Kita latihannya berapa lama ya? Kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu? 3 minggu, cuma nggak setiap hari gitu, nggak tetap seminggu 3 kali gitu. Habis sebulan ya? Iya. Cikal sendiri bisa nari Sumatera bisa? Insya Allah bisa. Bisa. Kalimantan bisa. Betawi bisa. Terus Sulawesi bisa. Jadi pemirsa atau pemerintah daerah yang ingin menggarap cerita kepahlawanannya, Cikal bisa. Bagaimana Dimas? Sudah siap menggantikan raja untuk memimpin Mataram? Aku tidak mengerti. Dan aku tidak akan pernah menduduki tahta itu. Tidak lama lagi, semuanya akan terjawab, Dimas. Aku bisa menerima diriku apa adanya. Aku menyenangi ini. Maka saat ini Mataram akan dipimpin oleh Raden Mas Rangsang menggantikan Adipati Martopuro, ganti sesebutan asmo Sultan Agung Hanyokrokusumo. Betapa menggantikan sang raja, memimpin Mataram di sana. Inilah kata sang raja. Di Juru Mertani, Iwan Gardiawan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Swarga Loka. Demikian saudaraku, mudah-mudahan pementasan dan behind the scene Tahta Mas Rangsang ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.